Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya bersama Bimbel Kita Lulus. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal TWK HOTS yang wajib teman-teman ketahui dan juga teman-teman pahami. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang punya teman, kerabat, saudara, atau family yang ingin mendaftar P3K, nah silakan join di Bimbel Kita Lulus spesial untuk paket bimbingan P3K. Kita ada beberapa paket yang menarik dan silakan daftar melalui kontak yang tertera pada poster berikut ini, dan juga jangan lupa mendaftar menggunakan kode referral yang ada pada brosur ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke pembahasan soal TWK HOTS berikut ini. Soal yang pertama, PPKI dibentuk setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya dan dibubarkan. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, PPKI melaksanakan sidang pertama yang menghasilkan 3 keputusan penting bagi bangsa Indonesia. Setelah menyelesaikan hal tersebut, pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI kembali melaksanakan sidang yang kedua dan menghasilkan beberapa keputusan. Di antaranya adalah A. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. B. Pembentukan 12 departemen dan penunjukan para pejabat kementeriannya. C. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. D. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan E. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Oke teman-teman, soal yang pertama ini termasuk tipe soal hafalan, tentang hafalan sejarah. Nah, untuk tipe soal yang hafalan sejarah, teman-teman tipsnya pelajari peristiwa-peristiwa sejarah yang cukup penting bagi Indonesia, bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Salah satunya adalah tentang BPUPKI dan juga PPKI. Termasuk teman-teman fokuskan pelajari sampai hasil-hasil sidang pertama dan kedua PPKI itu. Karena materi tentang PPKI dan BPUPKI ini termasuk soal yang sering keluar dalam tes CPNS. Nah, untuk sidang yang kedua ini, sidang PPKI yang kedua ini, itu menghasilkan 2 keputusan penting, yaitu pembentukan 12 departemen dan penunjukan para pejabat kementeriannya, dan juga pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan penunjukan gubernurnya. Jadi minimal teman-teman hafalkan 2 poin ini saja. 2 poin hasil sidang PPKI yang kedua. Sedangkan untuk 12 departemen itu kementerian apa saja dan 8 provinsinya itu provinsi apa saja, itu tidak perlu teman-teman hafalkan. Kalau bisa ya dihafalkan, kalau enggak apa-apa. Yang penting teman-teman fokuskan menghafalkan 2 poin ini, pembentukan 12 departemen dan pembagian wilayah menjadi 8 provinsi. Jadi teman-teman tahu inti dari hasil sidang kedua PPKI itu apa saja. Jadi soal yang pertama ini jelas jawabannya adalah yang B. Pembentukan 12 departemen dan penunjukan para pejabat kementeriannya. Soal yang berikutnya, pemilihan umum yang disingkat pemilu menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan pemilu yang pertama kali di Indonesia pada tahun 1955 merupakan salah satu prestasi yang dicapai pada masa A. Kabinet Ali Wongso. B. Kabinet Burhanuddin Harahap. C. Kabinet Ali II. D. Kabinet Juanda. Dan E. Kabinet Natsir. Oke, soal yang kedua ini juga termasuk soal hafalan. Dan kali ini peristiwa sejarah yang diangkat adalah penyelenggaraan pemilu yang pertama kali di Indonesia, yaitu tahun 1955. Jadi untuk yang materi hafalan tentang sejarah ini, fokuskan pada peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau. Nah, salah satunya adalah pemilu yang pertama kali di Indonesia ini. Peristiwa ini menjadi spesial karena ini adalah pemilu yang pertama kali. Dan itu terjadi pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap yang B. Nah, sebagai tambahan, selain teman-teman mempelajari pemilu yang pertama kali ini terjadi pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, teman-teman juga cari tahu pemilu yang pertama kali itu diikuti oleh berapa partai
dan partai apa saja yang mendapat suara terbanyak pada waktu itu. Berikutnya, keberagaman yang menjadi realitas kehidupan di Indonesia menjadi persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini terletak pada lambang negara burung Garuda Pancasila, di mana pemakaian Garuda Pancasila sebagai lambang negara diresmikan pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal A. 11 Agustus 1950, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 11 Februari 1950, dan E. 11 Juli 1950. Baik teman-teman, soal ini juga termasuk soal hafalan. Dan di sini peristiwa sejarah yang penting yang diangkat adalah pertama kalinya pemakaian Garuda Pancasila sebagai lambang negara itu diresmikan. Nah, salah satu materi TBK kan ada tentang Pancasila kan. Nah, lambang Pancasila itu apa? Lambangnya kan Garuda Pancasila. Nah, jadi teman-teman juga harus pelajari Garuda Pancasila itu kapan pertama kali diresmikannya, karena itu masih berhubungan dengan Pancasila juga. Dan juga teman-teman pelajari siapakah yang merancang lambang negara Garuda Pancasila, yaitu dirancang oleh Sultan Hamid II. Dan soal ini jawabannya adalah yang D, 11 Februari 1950. Jadi itu adalah pertama kalinya Garuda Pancasila diresmikan sebagai lambang negara, yaitu pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Berikutnya, demi tegaknya keadilan, anggota masyarakat yang melanggar norma hukum harus dihukum karena perbuatan yang dilakukan telah merugikan dan merampas hak-hak anggota masyarakat lainnya. Di dalam hukum pidana, hukuman itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 10 menyatakan bahwa hukuman pokok meliputi A. Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. B. Hukuman mati, pencabutan hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Yang C. Hukuman kurungan, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Yang D. Hukuman mati, dikucilkan dari kelompok masyarakat dan penyitaan barang tertentu. Dan yang E. Hukuman denda, penyitaan barang tertentu, dan perasaan menyesal. Baik teman-teman, soal ini juga termasuk soal tipe hafalan ya, yaitu tentang macam-macam hukuman, pembagian hukuman pokok menurut KUHP pasal 10. Dan ini termasuk materi tentang dasar negara. Dan hukuman pokok menurut KUHP pasal 10 itu dibagi menjadi A. Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Soal yang berikutnya, reformasi adalah gerakan pembaharuan radikal untuk memperbaiki kehidupan di bidang sosial, politik, atau agama. Atas kesadaran rakyat yang dipelopori para mahasiswa dan para cendekiawan, maka lahirlah gerakan reformasi dengan tujuan memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa dan para cendekiawan diantaranya adalah A. Adili Presiden Soekarno dan kroni-kroninya, penghapusan dui fungsi ABRI, dan amandemen UUD 1945. B. Pelaksanaan kembali dui fungsi ABRI, tegakkan supremasi hukum, mewujudkan pemerintahan bersih KKN. Yang C. Adili Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen UUD 1945, dan penghapusan dui fungsi ABRI. Yang D. Melaksanakan otonomi daerah, pelaksanaan dui fungsi ABRI, dan meniadakan supremasi hukum. Dan yang E. Adili Presiden Soeharto, pemberlakuan kembali UUDS, kemudian amandemen UUD 1945. Oke teman-teman, agenda reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa dan para cendekiawan itu antara lain ada 6 poin. Nah teman-teman hafalkan poin-poin ini, agenda reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa dan para cendekiawan. Dan peristiwa reformasi ini termasuk peristiwa yang sangat penting dan sangat heboh pada waktu itu. Pada waktu itu di televisi selama berhari-hari yang dibahas, berita yang dibahas,
selalu tentang reformasi, dan reformasi. Itu adalah salah satu peristiwa yang sangat bersejarah. Jadi teman-teman wajib tahu apa saja agenda reformasi yang disuarakan. Antara lain adili Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen UUD 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, otonomi daerah yang seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih dari KKN. Jadi di sini jawabannya adalah yang C ya, adili Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, amandemen UUD 1945, dan penghapusan dui fungsi ABRI. Soal berikutnya, setelah bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta Pancasila sebagai dasar negara, perjuangan pada masa pasca proklamasi adalah mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Masa 1945 sampai 1949, segala perhatian bangsa dan negara Indonesia dicurahkan untuk memenangkan perang kemerdekaan. Sistem pemerintahan dan kelembagaan yang ditentukan dalam UUD 1945 belum dapat dilaksanakan, sehingga pada masa 1945 sampai 1949 tersebut telah terjadi satu penyimpangan konstitusional, yaitu A. Perubahan dasar negara, B. Perubahan sistem kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer, C. Perubahan UUD 1945 menjadi UUDS, D. Perubahan letak kedaulatan negara, dan yang E. Perubahan sistem pemerintahan yang demokratis menjadi sistem pemerintahan yang otoriter. Oke teman-teman, soal ini termasuk soal hafalan. Dan di sini peristiwa bersejarah yang sangat penting yang pernah terjadi, yaitu terjadi satu penyimpangan konstitusional, penyimpangan terhadap UUD 1945. Dan penyimpangannya adalah B. Perubahan sistem kabinet presidensil menjadi kabinet parlementer. Jadi pada waktu itu Indonesia itu punya seorang perdana menteri. Padahal secara konstitusional Indonesia adalah sistem kabinet presidensil, jadi tidak punya perdana menteri. Kepala pemerintahnya adalah presiden. Nah, tetapi pada kabinet parlementer, kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri.